tema kita di minggu ini adalah reconciliation with God. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai rekonsiliasi melalui Kristus. Ya, bulan ini adalah bulan rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu memperbaiki hubungan dan diperdamaikan dengan Tuhan. Kalau ada rekonsiliasi berarti ada hubungan yang rusak, betul? Ada hubungan yang rusak. Ya, beberapa minggu yang lalu, bulan lalu kita berbicara mengenai reconciliation with others. Ya, kadang-kadang di dalam situasi tertentu kita ada bentrokan, ada masalah sama orang lain. Nah, rekonsiliasi itu mengembalikan kepada posisi semula. Jadi dulunya itu baik, dulunya harmonis, dulunya punya hubungan. Lalu karena hubungan yang rusak, nah ada rekonsiliasi. Anggap contoh saya sama Pak Riki, teman baik, sahabat karib, sering keluar, ya nonton bareng, makan bareng dan segala macam ya. Intinya kami sahabat karib. Sampai suatu waktu kami ada perselisihan, entah mengenai apa, pokoknya ada perselisihan dan kami berantem, saling punya egoisme masing-masing dan kami masing-masing tersinggung, ya sama Pak Riki. Lalu apa yang terjadi? Kami berhenti, hubungannya langsung berhenti begitu ada masalah, ya kan? Ketemu di PP, saya pura-pura tidak lihat Pak Riki, ya pura-pura nggak lihat Pak Riki, ya sampai suatu hari saya ada di gang yang mau tidak mau saya harus lihat Pak Riki berpapasan di gang. Nah itu repot tuh kalau kita ada masalah sama orang, jangan sampai berpapasan di gang. Ya, dan kemudian waktu kami dengar khotbah mengenai rekonsiliasi, apa yang terjadi? Kami berdua dijamah Tuhan, ya, dan nggak boleh kayak gitu. Lalu kami sama-sama ketemu, Pak Riki sama saya ketemu, lalu kami minta maaf sama masing-masing, melepaskan pengampunan, melepaskan segala dendam, kami mengembalikan ya hubungannya dulu baik dan sekarang baik lagi. Ya itu rekonsiliasi, ya mengembalikan kepada hubungan yang dulunya baik. Nah, rekonsiliasi dengan Tuhan itu agak berbeda. Ya, saya mau cerita ada waktu perang revolusi, ya perang revolusi dulu di Amerika, ada orang yang namanya Peter Milner, ya Peter Milner ini seorang pengkhotbah dari Ephrata, Pennsylvania, ya jangan tanya sama saya itu di mana, pokoknya di Amerika aja ya, saya nggak pernah ke situ juga ya. Ephrata, Pennsylvania, ya ini perang revolusi dan Peter Milner ini sahabatnya Jenderal George Washington, ya presiden pertama di Amerika, waktu itu perang saudara, ya dan kemudian Peter Milner ini di Ephrata juga ada seseorang yang namanya Michael Whitman, ya nggak usah sibuk dengan namanya, pokoknya ada Michael Whitman. Michael Whitman ini troublemaker, nggak suka sama si Peter Milner ini, kadang-kadang sampai saking bencinya diludahi mukanya, ya dia ketemu di jalan didorong, ya bahkan sekali waktu si Peter Milner ditonjok sama si Michael Whitman ini troublemaker, ya. Suatu kali pada saat perang revolusi itu biasa, kalau lagi revolusi itu ada tuduh-menuduh kan, gitu istilahnya. Nah, si Michael Whitman ini dituduh sudah berkhianat terhadap negara, ya, berkhianat terhadap negara, lalu ditangkap sama George Washington di tempat yang namanya Valley Forge, ya. Saya juga jangan tanya di mana itu juga, ya. Pokoknya ada lah ya tempat Valley Forge, ini kisah nyata ya. Lalu kemudian dia mau dihukum mati karena berkhianat itu hukuman mati, ya. Tapi kemudian Peter Milner ini, sang pendeta ini yang dimusuhin sama orang ini, jalan kaki, ya zaman dulu masih jarang, berkuda pun jarang, ya jalan kaki selama kalau dihitung kilometer itu 80 kilometer jalan kaki dari Ephrata, Pennsylvania menuju ke Valley Forge ini, dan bilang sama George Washington, tolong itu selamatin nggak bersalah itu Michael Whitman. Oh, George Washington bilang nggak bisa, ini tuduhannya adalah berkhianat, hukumannya hukum mati. Nggak, tolonglah itu nggak bersalah dan segala macam. Lalu George Washington bilang, aku nggak bisa meloloskan permohonanmu untuk menyelamatkan temanmu itu, kata dia. Lalu si Peter Milner bilang, teman, enggak, itu bukan teman saya. Itu musuh saya yang paling menjengkelkan. Kaget si George Washington. Hah? Kamu jalan 80 km ke tempat ini untuk menyelamatkan orang yang menjadi musuh kamu? Iya, kata dia. Itu memang musuh saya yang paling menjengkelkan, tapi saya nggak percaya dia berkhianat. Kamu salah tuduhanmu. Dan kemudian George Washington berubah pikiran dan dilepaskan ini si Michael Whitman. Ya, lalu jalan barengan sama si Peter Milner pulang balik ke Ephrata dengan keadaan bebas. Itu rekonsiliasi dengan Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan nggak salah, kita yang bersalah, ya, tapi Tuhan kemudian berinisiatif untuk datang sama kita.
ya untuk merekonsiliasi, gak cuma mengampuni. Mengampuni itu satu sisi. Kita bisa saja mengampuni orang tapi tidak rekonsiliasi dengan orang tersebut. Ya bisa. Satu, karena orangnya sudah meninggal, gak bisa kan rekonsiliasi, masa mau ke alam bawah kubur, ya gak bisa. Yang kedua, memang orang ini adalah toksik. Ya kita harus bangun boundaries. Tidak semua orang kita bisa dekat. Ya mau tidak mau, ya kita tidak bisa dekat sama semua orang. Kita punya ring 1, ring 2, ring 3, itu wajar. Ya tidak semua orang harus dekat sama kita. Tapi mengampuni itu adalah satu tindakan dari kita. Tapi berrekonsiliasi itu butuh orang lain juga kan untuk datang. Nah saya bisa saja mengampuni seseorang, mau berrekonsiliasi, orang tersebut nggak mau. Ya sudah, selesai. Ya itu urusan dia sama Tuhan. Tapi urusan saya sudah selesai. Saya mengampuni. Mengampuni itu artinya melepaskan dia dari penjara di dalam hidup saya. Bayangin ya, kalau kita tidak mengampuni seseorang, orang tersebut itu dipenjara di dalam diri kita. Makanya semua yang terjadi sama dia, kita terpengaruh gitu ya. Aduh gitu ya. Tapi kita harus melepaskan dia. Bukan cuma dia yang dibebaskan, tapi kita juga dibebaskan dari dendam. Ya. Dan Tuhan itu datang untuk memperbaiki hubungan. Sejak awal diciptakannya manusia, ya Adam dan Hawa, Tuhan itu membangun mereka itu untuk sebuah hubungan. Ya, ada tujuan manusia diciptakan. Ya, ini agak repot ini menjelaskannya secara teologis maupun filosofis, tapi kira-kira kayak gini lah ya. Kalau mau digampangin, Tuhan mau membangun hubungan sama kita. Tuhan mau kita berkuasa dan juga kasih otoritas kepada kita untuk menguasai alam semesta ini. Ya, dan Tuhan itu rindu sebuah hubungan. Bukan berarti Tuhan kesepian. Ya, Tuhan tidak kesepian kok. Ya, Tuhan juga tidak butuh manusia sebetulnya. Dia self-sufficient. Ya, tidak butuh. Tapi Tuhan toh menciptakan manusia untuk kemudian dikasihi oleh Dia dan diberi otoritas sama Dia. Ya, dan tuh Adam dan Hawa itu ngomong ngobrol sama Tuhan di Taman Eden. Ya, Bapak Ibu. Kalau Ibu tahu Taman Eden itu dalam istilah aslinya itu adalah the spot of His presence. Ya, atmosfernya kita itu adalah atmosfernya hadirat Tuhan. Ya, makanya kalau orang tidak suka sama hadirat Tuhan, something wrong dengan hubungannya dengan Tuhan. Ya, kalau lagi penyembahan itu sampai kapan selesainya ini ya, atau sibuk main HP, nah itu something wrong. Ya, perbaiki hubungan kita sama Tuhan. Karena seharusnya kita suka di dalam hadirat Tuhan, karena itu atmosfer kita. Kita bertumbuh itu di dalam hadirat Tuhan. Ya, di dalam Kejadian 3 ayat 8 ke 9 itu Allah memanggil manusia waktu Adam jatuh di dalam dosa, ya. Dia menyadari ketelanjangannya, ya. Lalu kemudian dia bersembunyi, ya. Tahu kan kita bersembunyi Adam kan? Tuhan kita tidak bisa main peta umpet sama Tuhan kan? Ya, Tuhan pasti tahu di mana kita kan. Tapi toh Tuhan nanya, Adam, di mana kamu? Ya, bukan berarti Tuhan nggak tahu Adam di mana. Tapi Tuhan nanya kepada Adam, Tuhan posisimu tuh di mana Adam? Kamu lagi punya hubungan sama saya atau kamu mau meninggalkan saya? Ya, dan itulah awal mula hubungan sama Tuhan retak karena ada dosa. Ya, minggu lalu kita belajar yang menjadi penghalang antara engkau dengan Tuhanmu adalah segala dosamu, segala pelanggaranmu. Dosa kita menghalangi kita untuk datang sama Tuhan. Ya, di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus datang untuk menjumpai manusia. Dia mati di atas kayu salib untuk memulihkan hubungan yang rusak antara manusia dan Allah. Jadi rekonsiliasi dengan Tuhan cuma satu caranya, melalui Yesus Kristus. Tidak ada cara lain. Ya, Dia perantara kita. Dia seluruh Alkitab itu berbicara mengenai rekonsiliasi. Itu saja. Ya, manusia jatuh dalam dosa dan Tuhan berusaha untuk berrekonsiliasi sama manusia terus sampai kemudian kita menerima pengorbanan Kristus dan kita diterima oleh Tuhan, bukan karena kita baik. Amin. Tuhan tidak rekonsiliasi itu bukan gini Bapak Ibu. Kamu berubah dulu ya, baru saya ampuni. Gak kayak gitu. Ya, pengampunan itu apapun yang terjadi sama kamu, saya mengampuni kamu. Saya mau melepaskan kamu. Ya, urusan dia, urusan sama Tuhan. Tuhan waktu datang sama kita itu bukan karena kita sudah baik. Ya, Tuhan tidak ada kan di tempat ini yang dijanjiin sama Tuhan. Kalau kamu baik, ya kamu pelayanan, kamu ke gereja nggak rutin, ya nggak pernah bolos, baru kamu dapat keselamatan. Enggak kan? Kita sudah diselamatkan 2000 tahun yang lalu. Kita sudah memperoleh keselamatan secara hukum. Kita sudah dibebaskan. Kalau kita melayani Tuhan, itu karena kita mengasihi Tuhan.
Karena kita mau jalin hubungan sama Tuhan. Itu adalah tujuan dari semuanya, ya, melalui Kristus. Nah, ini dia. Manusia dengan segala usahanya membangun agama. Agama itu cara manusia untuk menggapai Tuhan, untuk memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Ya, tetapi ya, dan tidak bisa. Ya, Alkitab katakan semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Amin. Tahu tak arti kehilangan kemuliaan Allah itu? Itu arti kata sebenarnya adalah kehilangan standarnya Allah. Mau berhubungan sama Tuhan, pakai standarnya Tuhan. Baiknya Tuhan, sucinya Tuhan, tidak bercacatnya Tuhan. Bisa nggak manusia mencapai itu? Nggak bisa, Bapak Ibu. Bahkan Tuhan katakan perbuatan baik kamu itu seperti lampin kotor. Ya, kita tidak bisa achieve Tuhan dengan segala usaha kita, dengan agama, dengan persembahan, dengan amal baik kita sekalipun, masih lebih besar dosa kita. Ya, kalau kita pakai teologi seperti itu dengan amal baik, nah kita masuk neraka semua, nggak ada yang lolos, ya, nggak ada yang lolos kita. Jadi timbang-timbang banyak dosanya pasti daripada perbuatan baik kita. Kita tidak bisa membayar dosa kita dengan perbuatan baik. Oh, kalau nanti saya bertobat, saya sudah kaya, saya akan kasih uang kepada orang miskin, bangun panti asuhan, supaya nanti membalas semua dosa-dosa yang saya. Tidak perlu, Bapak Ibu. Engkau sudah diampuni sama Tuhan, tidak perlu lakukan apapun. Ya, kalau engkau pun melakukan itu tujuannya untuk mempermuliakan nama Tuhan, bukan karena engkau mau diselamatkan. Ya, jadi dunia itu mau datang sama Tuhan dengan segala caranya, ritualnya, tetapi Tuhan itu datang menjumpai manusia. Ya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di muka bumi seperti di surga. Kehendak Tuhan yang jadi di dalam kehidupan kita. Ya, rekonsiliasi itu adalah hadiah dari Tuhan. Grace, hadiah. Kita tidak layak. Ya, kita tidak bisa dengan usaha kita untuk mencapai itu, tetapi anugerah Tuhan. Anugerah itu kan hadiah artinya. Ya, grace itu dari kata gracia, dari kata gratis. Ya, gratis itu cuma-cuma. Cuma-cuma bukan karena itu murahan, karena kita kok tidak bisa beli juga. Tak kasih, kamu nggak akan bisa beli ini. Ini mahal sekali, ya. Ini mahal sekali. Mungkin nggak tahu apa pilihan berapa karat itu, ya. Yang gede banget, ya. Tidak mampu. Kekayaanmu segala macam yang kamu achieve di dunia ini tidak akan mampu membeli ini. Tapi karena kamu udah mampu, aku utus anakku untuk datang, untuk mati buat kamu, ya. Dan itu adalah anugerah yang daripada Tuhan. Nah, rekonsiliasi itu adalah respon manusia. Ya, respon manusia untuk datang kepada Tuhan. Tuhan sudah datang sama kita. Saya bilang tadi, kalau rekonsiliasi butuh dua pihak, kan? Kalau mengampuni satu pihak, rekonsiliasi butuh dua pihak. Tuhan sudah mati buat kita, tetapi Tuhan tidak paksa kita. Ya, kamu mau datang terima keselamatan, ada chance, ada akses untuk kamu kembali punya hubungan sama Tuhan melalui Yesus Kristus. Ya, kamu tidak perlu lakukan apapun, hanya tinggal dengan iman kepada Yesus Kristus kamu datang dan kamu diselamatkan. Ya, itu adalah respon kita. Kita harus datang dengan taat. Ya, kalau minggu lalu kita berbicara mengenai kita harus mengakui bahwa kita orang berdosa. Ya, kalau kita tidak mengakui kita orang berdosa, ngapain gitu ya? Nanti kita bicara banyak mengenai anak yang hilang. Ya, jadi rekonsiliasi itu adalah perbuatan memulihkan hubungan atau persahabatan pada keadaan semula dan menyelesaikan perbedaan. Ya, kita sudah punya hubungan yang baik sama Tuhan. Kita punya akses kepada Tuhan. Amin. Kalau sudah punya hubungan yang baik sama Tuhan, punya akses sama Tuhan, masih lari-lari sama Tuhan, ya saya nggak tahu itu artinya apa. Ya, ada hadirat Tuhan. Kita bisa akses kapan saja, di mana saja. Ya, itu kayak Coca-Cola, ya, lebih dari Coca-Cola ini. Ya, kapan saja, di mana saja mau akses sama Tuhan kita bisa. Di masa kesesakan kita, waktu kita stuck di pekerjaan, waktu punya masalah dalam pernikahan, waktu ada sakit penyakit kita berbaring di tempat tidur, kita bisa akses sama Tuhan. Tuhan, aku mau datang kepada-Mu dan Tuhan hadir di dalam kehidupan. Bahkan Tuhan hidup di dalam diri kita. Christ in you, the hope of glory. Jadi seringkali kita merasa Tuhan jauh daripada kita, padahal kita yang menjauh daripada Tuhan. Kita tinggal datang lagi sama Tuhan, dan Tuhan akan menyatakan dirinya di dalam setiap kita. Amin. Nah, mari kita belajar ya di 2 Korintus 5:18. Dan semuanya ini dari Allah dengan perantara Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya,
yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi dimulai dari semuanya ini dari Allah. Amin. Makanya bukan karena usaha kita. Semua dari Allah. Ya, semua ujung-ujungnya dari Tuhan. Ya, hal-hal semua dari Allah. Pekerjaan Tuhan bukan sesuatu yang kita peroleh dan kita capai. Kekudusan, keselamatan, hubungan dengan Tuhan itu tidak bisa dicapai dengan kekuatan kita. Jadi jangan takut Bapak Ibu. Pak, saya masih kayak gini ya keadaan saya. Pak, saya banyak dosanya. Pak, saya ini dan itu. Tidak. Tuhan datang sama kita. Mari datang kepada aku. Engkau yang tidak sudah berbeban berat, akan beri kelegaan kepadamu. Cuman datang. Datang sama Tuhan, jangan takut. Bukan karena perbuatan baik kita. Bukan karena Pak Ampi itu jauh lebih kudus dari kita, lalu kemudian dia punya akses sama Tuhan, lalu kita kurang kudus mungkin ya. Mungkin ada kudis-kudis sedikit ya, lalu kita tidak punya layak untuk datang sama Tuhan. Tidak. Kita, Pak Ampi, Pak Arifin, Pak Bob, Om Frankie punya akses yang sama. Ya, punya akses yang sama. Kenapa kok mereka kayak Om Frankie bisa mengalami demonstrasi kuasa Allah? Karena dia menyadari dan dia belajar dan dia mau praktekkan. Itu saja bedanya sama kita. Kita nggak pernah mempraktekkan. Ya, kalau ada orang sakit nggak pernah kita tumpang tangan, bagaimana kita bisa melihat mujizat kesembuhan? Ya, tumpang tangan saja. Toh itu urusan Tuhan. Dari situ akan berkembang dan Tuhan akan mempercayakan otoritas itu dalam diri kita. Anyway, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Ya, semua itu mengusir setan, bernubuat dan segala macam. Ada kuasa di dalam diri kita. Amin. Itu kita sadari. Dan semua itu berasal dari Allah. Ya, dengan perantara Kristus. Ya, perantaranya itu adalah Kristus, bukan yang lain. Kita tidak punya perantara lain. Ya, ibu Kristus, bapaknya Kristus, saudara Kristus tidak punya akses. Hanya kepada Kristus. Ya, the only thing. Ya, the only way. Ya, akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Ya, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Ya, Jesus Christ. Yesus Kristus adalah kuncinya, Bapak Ibu. Ya, kuncinya. Dan setelah itu mendamaikan kita dengan dirinya. Anaknya dikirim ke dunia untuk mati buat kita. Saya kasih tahu Bapak Ibu, bukan berarti semua pelanggaran kita lalu di-excuse saja sama Tuhan. Oh udahlah, saya nggak mikir semua pelanggaran, selesai. Bukan itu caranya. Tuhan itu tetap adil, dia tetap harus menghukum dosa itu. Ya. Tapi bagaimana caranya menghukum dosa itu? Semua dosa itu, dosa kita dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, bukan cuma kita, seluruh orang di muka bumi ini ditimpakan kepada Kristus. Kristus yang tanggung, Kristus yang bayar, Kristus yang menanggung semua hukuman Allah. Jadi hukuman Allah itu bukan hilang begitu saja, tetap ada tapi ditimpakan kepada Kristus. Ya, dia tertikam oleh karena pelanggaran kita. Ya, dia diremukkan oleh karena pemberontakan kita. Ganjaran yang mendatangkan kebaikan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Jadi di atas kayu salib itu bukan cuma hidup kita change our life, bukan. Itu exchange, ya, diganti. Ya, makanya waktu di atas kayu salib seketika itu dia ditolak oleh Bapa karena ada dosa. Ya, dosa seluruh umat manusia ditimpakan kepada dia. Bayangin bagaimana keadaan Yesus waktu di kayu salib. Dan seketika itu dia terpisah sama Bapa. Makanya dia bilang, Bapakku, mengapa kau meninggalkan aku? Ya, di kayu salib dia ditolak oleh Bapa supaya kita bisa diterima. Amin. Di atas kayu salib dia dilukai, dihancurkan tubuhnya supaya oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Di atas kayu salib dia jadi miskin, ditelanjangin supaya kita menjadi kaya dengan segala yang baik daripada Tuhan. Amin. Yesus Kristus. Makanya waktu terima perjamuan kudus, ingat itu Bapak Ibu. Saya nggak layak terima keselamatan ini. Kalau tanpa Kristus saya nggak bisa. Ya, segala upaya saya tidak bisa mencapai Tuhan. Yesus Kristus yang melakukan pendamaian bagi kita. Nah, kalau 1 ayat 19-22 lebih cepat lagi. Saya sampai 9-20 masih lama, ya. Karena seluruh kepenuhan Allah berdiam di dalam Dia, di dalam Kristus maksudnya, ya. Seluruh kepenuhan Allah. Nah, sebelum itu saya punya cerita lagi. Masih ada satu bagian, ya, yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ya. Jadi
pelayanan pendamaian itu, firman mengenai pendamaian itu dipercayakan kepada kita. Saya punya cerita, ada seorang Jepang tentara namanya Soichi Yokoi. Ya, Soichi Yokoi ini kisah nyata. Dia berperang di Guam. Guam itu salah satu pulau kecil ya, negara sekarang protektoratnya Amerika, kayak negara tapi negara dilindungi sama Amerika. Itu gak jauh dari Filipina ya, sana dikit ya, jauh sih ya, jauh di Pasifik ya. Lalu suatu kali Jepang dia itu terdesak dan masuk ke hutan di Guam ya, masuk di hutan, dan karena takut ditangkap dia bikin gua ya, dibangun dibangun sebuah lubang, ditutupin sama bambu, ditaruh daun-daun di atasnya, dia disembunyi di situ. Waktu itu dia sembunyi sudah 8 tahun. Ya, 8 tahun sembunyi. Sebenarnya dia tahu perang sudah berakhir. Ya, karena tentara Amerika itu sering nyebarin kayak flyer turun ya, cetakan, perang sudah berakhir, ya, Jepang sudah kalah, ya gitu. Dia tahu kok. Tapi dia masih takut. Nanti kalau aku datang, nyerah, takutnya aku ditahan dan disiksa nanti. Gak mau dia. Dan dia tinggal di situ 20 tahun lagi kemudian. 28 tahun tinggal di gua. Ya. Sampai suatu kali ada orang Guam, saya nggak tahu pemburu atau ya pemburu nelayan ya. Dia pemburu dan juga nelayan. Dia nangkap udang di sungai itu, dan kemudian ketemu ya sama si Soichi Yokoi. Nama yang menemukan itu Jesus Duenas namanya, sama Manuel, saya lupa ya, Manuel siapa, Yesus Duenas saya ingat, sama Manuel something ya. Dan dia bilang sama itu, the war is over, perang sudah berakhir. Dia masih berontak melawan. In the end dia kalah. Dia kemudian dibawa ke berwajib, diserahkan ke kedutaan Jepang, dan kemudian dia pulang ke Jepang, dan dia baru sadar perang sudah selesai. 28 tahun dia merasa perang belum selesai, dan dia tinggal di gua karena dia sembunyi, takut mengalami konsekuensi dari perang. Ya, kadang-kadang ya lucu ya namanya Jesus Duenas sama Manuel, ya, Manuel Gracia. Nah, saya baru ingat, Jesus Duenas dan Manuel Gracia. Jesus Immanuel Gracia, Grace. Ya, Yesus itu kayak pemburu. Ya, datang kepada kita diutus sama Bapa untuk bilang, the war is over. Perangmu sama Tuhan sudah berakhir. Tuhan sudah mengampuni kamu. Kamu tidak usah takut, tidak usah sembunyi, tidak usah lari daripada Tuhan. Mari datang sama Tuhan dan dipulihkan. Ya, tujuan kita juga sama. Ketemu sama siapapun yang kita temui dan bilang, the war is over. Perang sudah berakhir, ya, kamu sudah diampuni sama Tuhan. Itu adalah kabar baik yang orang nggak ngerti, Bapak Ibu. Orang masih merasa bahwa saya harus berbuat amal demikian, saya harus melakukan ini dan itu untuk diterima sama Tuhan. Padahal ada kabar baik di dalam diri kita. Hanya melalui iman kepada Kristus Yesus kamu diselamatkan. Kalau kamu berbuat baik bukan karena kamu diselamatkan, karena itu adalah buah dari pertobatan kamu. Kolose 1:19-22. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Jadi berdiam di dalam Dia. Yeah. Jadi Yesus itu kata asli dari berdiam itu adalah kediaman permanen. Jadi Yesus adalah Tuhan, Bapak Ibu, dan Dia permanen. Ya, kadang-kadang kita melihat Yesus itu, orang-orang melihat Yesus waktu kemanusiaan Yesus 2000 tahun yang lalu. Padahal Yesus itu sudah ada, dia sang firman sebelum dunia dijadikan. Ya, dia menjelma sebagai manusia dan dia sekarang berada di sebelah kanan Allah Bapa, dan dia akan selama-lamanya memerintah Allah Tritunggal itu. Yesus adalah Tuhan, ya. Yesus adalah Tuhan. Oleh Dia kita diperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, hanya oleh Yesus, ya. Yang ada di bumi maupun di surga sesudah Dia mengadakan pendamaian oleh darah salib. Melalui Dia. Segala kemenuhan itu hanya melalui Yesus Kristus. Amin. Bukan karena gereja, bukan karena program, bukan karena apa saja. Ya, hanya melalui Yesus. Mau dapatkan yang lebih daripada Tuhan, cuma satu. Datang kepada Yesus Kristus. Cuma itu kuncinya. Ya, nggak ada cara lain. Ya, Dialah imam besar kita, Dia perantara kita. Tuhan nggak punya perantara lain, Bapak Ibu, selain Yesus Kristus. Kalau ada orang bilang saya bisa jadi perantara, orang itu sesat. Ya,
Kalau ada orang bilang ini adalah perantara juga selain Yesus, itu juga sesat, ya. Karena only Jesus, ya. Jesus plus nothing equal to everything, ya. Nggak perlu apapun, only Jesus. Amin. Mari kita belajar yang selanjutnya. Ini dia. Ini gambar ini menjelaskan banyak hal, ya. Kita, mankind, manusia sama Tuhan ada jurang yang dalam yang tidak bisa dilalui, ya. Dan waktu kita udah nggak punya cara lain, ya. Perbuatan baik tidak bisa. Itu kayak apalagi perbuatan baik dan amal itu kalau di agama sebenarnya adalah seperti ini. Kita nanti melewati rambut dibelah 7. Bayangin, rambut dibelah 7. Satu aja, rambut 10 aja saya nggak bisa lewat, apalagi dibelah 7. Artinya apa? Ketidakmungkinan kita mencapai Tuhan sebetulnya. Tapi melalui Kristus, kita beroleh akses kepada Tuhan. Amin. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, kita belajar mengenai Lukas 15 ayat 11-24. Kita masuk ke dalam poin, ya Bapak Ibu. Saya belum masuk ke dalam poin, ya. Lukas 15 ayat 11-24. Kita tahu ceritanya, ya, perumpamaan anak yang hilang. Dalam perumpamaan ini terhadap ada bagian rekonsiliasi, ya, antara anak bungsu dan bapa. Ini merupakan penggambaran bagaimana rekonsiliasi manusia dengan Allah. Kita tahu anak yang hilang ini, ya, kalau di dalam bahasa Inggris, kita bahasa Inggris prodigal son, ya, istilahnya prodigal son, ya. Anak yang hilang ini minta warisan sepertiga. Sebenarnya yang diminta itu sudah haknya memang, ya, karena dia ada anak sulung. Anak sulung itu dapat 2/3 bagian, ya. Anak yang berikutnya dapat 1/3, ya. Udah benar sih, haknya udah benar. Yang salah adalah bapaknya masih hidup, ya, minta warisan. Itu masalah terbesarnya, ya. Bapaknya, aku meminta warisan, lah aku masih hidup loh, tunggu dulu gitu, ya. Walaupun ada sekarang masih hidup kasih warisan, memang ada sih. Cuman di masa itu ini adalah sebuah hal yang sangat dosa besar ini istilahnya, ya. Harusnya bapaknya bisa menyerahkan dia kepada imam-imam dan dirajam dengan batu karena durhaka sebagai kepada orang tuanya, ya. Itu hukumannya sebetulnya. Tapi dia pergi kemudian, ya, sampai dia makan ampas babi dan kembali. Nah, kembalinya itu rekonsiliasi. Apa yang terjadi? Bapak itu kemudian menerima dia kembali. Ya, nanti kita akan banyak belajar soal itu. Anak bungsu menggambarkan manusia yang meninggalkan Tuhan dan jatuh dalam dosa sampai berada di titik terendah di dalam kehidupannya. Ya, orang yang jauh daripada Tuhan akan jatuh ke titik terendah dalam hidupnya. Bapa itu menggambarkan Allah yang mengasihi setiap manusia dan tidak memperhitungkan pelanggarannya dan tetap menerima manusia berdosa dengan kasih tanpa syarat. Ya, jadi ada 3 pihak: anak yang bungsu, bapak sama anak yang sulung. Ya, sebenarnya Tuhan Yesus waktu kasih perumpamaan ini itu nyindir orang Farisi sebetulnya. Ya, yang pertama, anak bungsu itu berbicara orang berdosa. Yesus itu bergaul karib dengan pemungut cukai, orang berdosa, orang yang dibilang berzina, dan kemudian orang-orang Farisi itu, kamu kok temenan sama orang berdosa, ya? Dan Yesus itu mewakili represent Bapa di surga, ya. Dan anak sulung ini berbicara mengenai orang Farisi sebetulnya yang self-righteous, ya, merasa dirinya paling suci, paling benar, dan siapa sih dia, ya, menganggap beda gitu istilahnya. Orang-orang berdosa, saya orang kudus nih, ya. Ingat cerita bahwa ada orang-orang di bait suci yang pertama, Tuhan aku orang berdosa, aku banyak dosanya Tuhan. Lalu kemudian yang satu bilang, Tuhan aku gak seperti orang itu Tuhan. Lalu Tuhan bilang, mana yang diterima doanya? Kata Tuhan, orang yang suci itu enggak, yang diterima dosanya dan doanya adalah orang yang merasa berdosa itu. Makanya perasaan merasa kita berdosa itu memang kita tidak punya apa-apa Bapak Ibu untuk datang sama Tuhan, ya. Bukan berarti kita harus jual semuanya untuk bisa datang sama Tuhan, tidak, ya. Tapi doa di atas bukit bilang kayak gini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Ya, miskin itu saya nggak punya apa-apa Tuhan. Ya, aku datang kepadamu bukan sama kebaikan saya, amal baik saya, pelayanan saya, kepintaran saya, semua nggak ada apa-apanya Tuhan. Saya datang, saya orang berdosa. Orang seperti ini yang diterima sama Tuhan, ya. Orang seperti ini yang diterima sama. Rekonsiliasi yang bisa dipelajari dalam perumpamaan ini. Yang pertama, menyadari dosa dan pelanggaran yang dilakukan. Ya, Lukas 15 ayat 18-19. Aku akan bangkit. Nah, orang ini kemudian ngambur-ngamburin duitnya. Makanya menghambur-hamburkan uang itu
Boros itu dalam bahasa Inggris itu prodigal. Ya, prodigal kalau diterjemahkan di kamus itu menghambur-hamburkan atau boros. Ya, aku akan bangkit dan pergi ya kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan Bapa. Ya, orang yang diterima sama Tuhan adalah orang yang merasa dirinya berdosa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikan aku sebagai salah seorang upahan. Dia bilang, oh, di luar Tuhan saya jatuh ke dalam lubang yang paling dalam. Ya, kadang-kadang kita perlu sampai makan ampas babi sebelum kita datang lagi sama Tuhan. Ya, sampai makan ampas babi, sampai di titik nadir, sampai di titik yang terhina kita baru sadar, oh, sama Tuhan jauh lebih baik. Ya, udahlah, aku nggak usah diterima sebagai anak, nggak apa-apa. Jadi upahannya Bapak aja udah baik tuh. Sekarang aku makan ampas babi, upahnya Bapak aja makannya udah enak gitu istilahnya. Apalagi anak Bapak, ya nggak usah jadi orang upahan aja. Dia menyadari keberdosaannya. Kita harus mengerti bahwa kita semua berdosa, Bapak Ibu, ya, kehilangan kemuliaan Allah. Ya, aku tidak layak disebut anak Bapa. Ya, 1 Yohanes 1:9 katakan seperti ini. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Syaratnya cuma satu, datang sama Tuhan dan mengaku dosa kita. Dia setia dan adil, Dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan semuanya. Bukan berarti kita lolos sekali lagi, tapi semua dosa kita sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Ya, cuma datang terima sama Tuhan. Ya, apapun dosa kita, apapun pelanggaran kita, seberapa besar sudah. Ya, saya mau tanya sama Bapak Ibu, siapa orang paling jahat di dunia kalau menurut Bapak Ibu? Kira-kira, secara umum lah ya. Mungkin kalau menurut Bapak Ibu itu orang saudara saya, mungkin enggak ya. Ini maksudnya secara umum ya, secara umum orang paling jahat di dunia itu siapa? Ya. Enggak ada, bukan kita. Ini secara umum ya. Iya, enggak perlu diramaikan. Hitler lah, nggak boleh Hitler. Hitler jahat nggak ya? Hitler jahat? Jahatnya, terorisnya. Ya banyak lah yang orang jahat itu. Tapi kita anggap contoh Hitler aja ya. Karena teroris itu banyak namanya. Osama bin Laden lah, apa Imam Samudra banyak soalnya ya. Cuma satu Hitler ini ya. Walaupun ada banyak sebutan orang jahat di dunia ini ya. Mau Cetung juga jahat loh. Itu 5 juta orang Chinese meninggal waktu itu ya. Tapi Hitler yang terkenal di seluruh dunia. Anggaplah Hitler itu bertobat. Aku sudah berdosa membunuh berapa juta orang Yahudi, saya nggak ngerti, ya, membunuh orang yang lain lagi bukan Yahudi, jutaan juga. Datang sama Tuhan, datang sama kita di tempat ini, datang ke gereja tiba-tiba Hitler dengan kumisnya seperti Charlie Chaplin itu kesini, ya, tiba-tiba pakai, ya, kayak gitu datang ke tempat ini, datang ke gereja Cipanas, ketemu sama kita, saya mau bertobat, saya sudah berdosa. Kira-kira perasaan kita bagaimana? Atau nggak diterima? Wah, gak bisa dong, udah sama udah terlalu banyak. Enggak. Kira-kira dia kalau datang sama Tuhan diampuni gak sama Tuhan? Dosanya banyak loh. Naruh anak kecil perempuan ke gas chamber loh. Ya, gas beracun sampai itu matinya nggak cepat loh itu. Ya, melepuh semua tubuhnya. Belum lagi penyiksaan perang segala macam. Masa diampuni sih? Diampuni. Iya, diampuni loh Tuhan Yesus. Kelihatannya nggak adil ya, kelihatannya nggak adil. Tapi dia kalau datang sama Tuhan diampuni. Ada dari kita yang lebih jahat dari Hitler? Ada Pak, gitu ya. Nah, itu bagus juga. Itu orang yang merasa berdosa ya. Ada Pak, sih lebih jahat dari Hitler. Ya, ya mungkin kita merasa nggak ada ya. Ya aku lah Hitler yang paling jahat. Kalau Hitler saja diampuni, masa kita nggak diampuni? Diampuni. Saudara sendiri yang jawab loh ya. Pak Arifin itu dulu waktu belum bertobat itu keras dan pokoknya kasar orangnya ya. Istrinya itu Tante Vivi itu bilang Pak Arifin itu Hitler katanya. Hitler katanya, dipanggil Hitler gitu ya, suaminya ya, Pak Arifin yang tadi ya di Suara Gembala itu sama istrinya dulu dibilang Hitler ya. Bisa bertobat juga ya, jadi pendeta. Kita semua juga bisa, cuma datang sama Tuhan. Kalau kita tidak datang sama Tuhan, kita akan hidup di dalam tuduhan. Kamu orang berdosa. Gak mungkin kamu bisa kudus. Gak mungkin kamu pergi ke gereja, kamu pelayanan. Ingat dosamu yang dulu itu loh. Orang mungkin gak tahu orang di gereja, tapi saya tahu kata iblis dan kamu tahu.
kamu tidak akan pernah diampuni. Ya, bilang sama iblis, dosaku tidak bisa diampuni, memang betul. Aku tidak mampu dengan kekuatanku sendiri. Tapi Kristus di atas kayu salib sudah menebus aku. Aku disucikan tanpa cacat dan tanpa celah, bukan karena kebaikanmu. Ya, kalau kita dituduh terus sama iblis, kita hidup dalam depresi, Bapak Ibu. Tinggal datang sama Tuhan. Ada orang ya, istilahnya orang ini di apa ya, blackmail ya, pokoknya dia, aku punya rahasiamu, minta duit, diambil duitnya sama dia. Kalau enggak, tak sebarin seorang-orang semua dosamu ya. Kasih itu dompetmu. Dia akan terus dibully sama orang tersebut karena dosanya tidak mau diakui. Sampai dia datang, udah capek aku dituduh-tuduh terus, udah, yes, saya memang berdosa, ini dosa saya, ya, ini saya memang berdosa, itu saya akui di depan publik, diakui di depan hakim, dan mungkin ada penghukuman, tapi biar sudah lebih baik begitu daripada saya terus-menerus didera sama tuduhan-tuduhan. Jangan sampai kita dituduh iblis bertahun-tahun, Bapak Ibu. Akui di hadapan Tuhan, Tuhan, aku berdosa besar, ini dosaku di hadapanmu. Aku minta ampun kepadamu Tuhan. Engkau setia dan adil. Di atas kayu salib Engkau menghapus dosaku. Dan selesai sudah Bapak Ibu. Ya, Tuhan sudah selesai. Sejauh timur dari barat Engkau membuang segala dosaku. Sampai ke dalam tubir laut Engkau membuang segala pelanggaranku. Mari datang sama Tuhan. Jangan mau dituduh iblis. Ya, menyadari dosa kita adalah langkah pertama kita menerima rekonsiliasi daripada Tuhan. Yang kedua, ya, menyadari kesadaran akan dosa, mengakui di hadapan Tuhan merupakan langkah awal untuk datang ke rekonsiliasi. Saya jelasin tadi, merasa tidak berdosa itu paling apa namanya, sesuatu yang tidak bisa ditolerir. Ya, Tuhan nggak suka sama orang yang self righteous, ya, orang sok suci, ya, orang yang sekedar agamawi, ya. Tapi orang suka yang hatinya itu merasa berdosa, merasa bahwa saya butuh Tuhan, gitu loh ya. Bukan terus merasa berdosa, enggak. Menyadari saja, saya berdosa. Semua akan anugerahnya, only by grace, ya. Saya di sini, kita semua di sini akan anugerah Tuhan, amin. Saya melayani di tempat ini bukan karena saya hebat, akan anugerah Tuhan. Kalau saya harus pakai kurikulum vitae untuk melayani, saya tidak layak melayani. Tapi Tuhan tidak cari kurikulum vitae kan? Ada di sini tuh dicari, minta CV-nya mana sebelum mau melayani aku, nggak ada kan? Nggak peduli Tuhan sama CV kita. Justru semakin berat CV kita, semakin susah kita melayani Tuhan, kan? Oh Tuhan, aku sudah pelayanan sekian tahun di gereja ini, sekian tahun di gereja itu, aku sekolah teologi, sudah doktor teologi Tuhan, bahkan aku profesor Tuhan, aku dan segala macam itu semua yang aku bawa kepadamu. Nggak laku sama Tuhan. Yang laku sama Tuhan adalah, Tuhan, aku mau dipakai sama Engkau. Perlengkapi aku Tuhan, kasih otoritas kepadaku. Aku nggak bisa apa-apa, tapi bersama Tuhan aku sanggup. Ya, tobatan yang sejati bukan lahir karena adanya hukuman, melainkan lahir dari hati penuh kesadaran bahwa pribadi Yesus Kristus yang menyelamatkan. Ya, waktu anak bungsu itu datang kepada bapaknya, dia bukan takut dihukum. Dia nggak takut dihukum, dia tahu bapaknya akan menerima dia dan bapaknya menerima dia. Ya, menerima dia. Yang kedua, kasih Allah yang tidak terbatas dan tidak bersyarat. Kita harus ngerti, kasih Allah itu satu, tidak terbatas. Kedua, tidak bersyarat. Ya, kita baca dulu ayatnya. Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah ya, waktu anak itu datang, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia dan merangkul dan mencium dia, gak takut sama. Bapaknya bukan, oh ini ya, ini anak yang sudah ngabisin harta orang tua. Kamu ya, udah makan apes babi kamu, nggak kayak gitu ya, nggak. Sebelum dia ngomong masih jauh, itu anakku. Oh aku datang, dipeluk dia, dirangkul dia. Bapak mau seperti itu sama kita Bapak, ya. Di dalam bahasa Inggris itu istilahnya prodigal son kan, anak yang menghamburkan harta bapaknya. Tapi sebenarnya yang boros itu siapa? Yang boros itu bapaknya sebetulnya. Iya, yang boros bapaknya. Harusnya judulnya prodigal fathers. Ya, bapaknya boros dengan kasih karunia. Amin. Udah dikasih hartanya, dihancurin sama dia. Diterima lagi sama bapaknya. Ya, dikasih jubah dan segala macam.
Dosa kita gede Bapak Ibu, tapi anugerah Tuhan jauh lebih gede. Kita mungkin boros sama dosa kita, anugerah Tuhan jauh lebih boros. Prodigal father, dia orang yang boros sekali sama kasih karunia, bahkan tidak terbatas dan tidak ada syaratnya. Ada syaratnya kamu dapat anugerah, benar, tanpa syarat. Ya, inilah kasihku itu. Bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita. Kadang-kadang kita sulit mengasihi Tuhan, kan? Ya, kehendak dosa itu di dalam kehidupan kita membuat kita selalu kepingin memberontak sama Tuhan. Mana yang lebih gampang? Mengikuti kehendak Tuhan atau mengikuti kehendak daging? Ya, tahu kan? Gak gampang untuk mengasihi Tuhan. Ya, kalau kita tidak menghalangi, ya, rekonsiliasi, ya, pengampunan daripada Tuhan. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Perlukan Bapa itu terbuka bagi setiap anak-anaknya sekalipun dalam keadaan hancur, gagal, kotor karena dosa. Hal ini terjadi karena sekalipun pada saat manusia berdosa, Allah tetap mengasihi manusia. Karena Allah adalah kasih. Allah adalah kasih itu bukan Allah itu punya kemampuan mengasihi. Allah itu identitasnya adalah kasih. Ya. Waktu kita datang sama Tuhan, Tuhan siap kok, ya, untuk memeluk kita. Nggak peduli, oh mungkin kita masih punya kotoran babi di dalam diri kita. Oh, kerja di peternakan babi kan bau, Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu tahu peternakan babi nggak? Saya pernah tahu. Ya, dulu di meskipun saya tinggal di daerah kota yang namanya kota santri, ya, itu ada peternakan babi di situ, ya, yang jual orang-orang NTT, orang Flores itu biasanya, ya. Itu bau, Bapak Ibu, percaya. Saya tetangganya itu mencium baunya meskipun jauh, ya, itu bau, ya namanya. Kerja di situ pasti bau lah, ya, tentu saja bisa mandi, tapi bau, ya. Dan meskipun begitu, Bapaknya tetap memeluk dia, ya, apapun dosa kita, apapun kegagalan kita, ya. Kadang-kadang kita, Tuhan itu mengampuni kita yang tidak mengampuni diri kita sendiri. Kadang-kadang tulis aja, nggak apa-apa. Kita perlu mengampuni diri kita sendiri juga. Ya, kemarin saya diajar menuliskan. Kadang-kadang susah mengampuni diri kita. Kadang-kadang tulis, misalnya nama saya Anton, maafkan saya sudah membuat keputusan yang membuat kamu menderita. Anton, maafkan saya tidak hidup di dalam potensi-potensi yang seharusnya kamu punya. Anton, maafkan saya. Ya, kadang-kadang kayak gitu. Tapi bagi Tuhan gampang. Tuhan selalu bisa menerima kita, apapun keadaan kita. Ya, salah satu yang tidak bisa Allah hentikan adalah berhenti mengasihi anak-anaknya. Dia nggak bisa untuk tidak mengasihi kita. Makanya sekalipun manusia jatuh dalam dosa, Tuhan mengutus anaknya yang tunggal. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, maka dia sudah mengorbankan anaknya yang tunggal supaya oleh dia kita beroleh keselamatan. Mati di atas kayu salib. Sudah pernah kasih anaknya untuk mati buat musuhnya? Nggak ada loh di dunia ini. Kasih anaknya mati buat musuhnya, hanya pada Tuhan yang melakukan itu. Kekasih Tuhan itu seperti lautan. Anda dapat melihat awalnya. Iya, Anda dapat melihat awalnya pada saat Anda menyadari dan mencintai Tuhan. Tapi Anda tidak bisa melihat akhirnya, itu kata Eric Ward. Ya, kita tidak bisa melihat. Tidak bisa terbatas kasih Tuhan itu. Jika Allah menetapkan syarat untuk mengasihi manusia, maka tidak ada satupun manusia bisa memenuhi syarat yang ditetapkan. Nggak bisa. Ya, di agama lain ada syaratnya, ya. Kita nggak tanpa syarat, kasih tanpa syarat. Tapi bukan berarti mudah, ya. Bukan berarti kita sembarangan dengan kehidupan kita. Justru karena kita dapat cuma-cuma, maka segala yang kita usahakan itu untuk mempermuliakan Yesus. Ya, yang ketiga, yang terakhir, orang yang mengalami rekonsiliasi sama Tuhan diubahkan identitasnya. Ya, tetapi ayat itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Ya, dikasih jubah. Pastikan pakaikanlah itu kepadanya dan kenakan cincin, dikasih jubah, cincin, dan sepatu kepada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Bapak itu adalah gembala yang baik. Gembala itu tugasnya cuma memberi makan yang lapar, mengobati yang sakit, membalut yang terluka, mencari yang terhilang. Ya, ada yang mau jadi gembala? Itu job description-nya. Ya, memberi makan yang lapar, mengobati yang sakit, mencari yang terhilang, membalut yang terluka. Lukas
saat anak bungsu kembali kepada Bapa, maka Bapa memberikan jubah, cincin, dan sepatu. Jubah itu melambangkan kekudusan atau karakter yang baru. Kemarin kita belajar, kita diberi pikiran yang baru sama Tuhan kan? Waktunya sudah habis. Saya minta waktu sebentar saja. Kekudusan artinya penerimaan dari Allah dan Bapa dikuduskan oleh darah Kristus. Kita dikuduskan oleh karena darah Kristus. Ya, jadi waktu nanti di penghakiman, ya kita ketemu sama Tuhan. Ya, ketemu Pak Riki misalnya. Dia tidak melihat kebaikannya Pak Riki, kekudusannya Pak Riki, enggak. Dia cuma lihat darah anak. Oh, ada darah anakku di dalam. Oke, lolos. Ya, pass over. Ya, ada darah anakku. Lolos. Bukan kan? Oh, ya apa Pak Riki sudah melayani Tuhan sejak kecil dihitung ya. Oh, apa catatanmu ini Pak Riki? Enggak kayak gitu. Ada darah anaknya di dalamnya dan kita mengalami pengampunan daripada Tuhan. Pastikan saudara menerima tubuh dan darah Kristus, mengalami Kristus di dalam kehidupan kita. Yang belum, nanti saya akan pimpin berdoa. Ya, kekudusan, cincin melukiskan perasaan sukacita, juga melambangkan otoritas. Artinya pemulihan hubungan dengan Tuhan akan menghasilkan sukacita yang besar dan memberikan otoritas. Tanda-tanda ini, ya apa? Kamu akan menerima kuasa waktu Roh Kudus turun ke atas kamu. Bagaimana cara Roh Kudus turun ke atas kita? Waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan taruh Roh Kudus di dalam diri kita. Roh Kudus itu the spirit of adoption. Kita diadopsi sama Tuhan. Dulu kita miliknya orang lain, miliknya setan kita dulu. Diambil sama Tuhan. Tak bayar ya setannya. Sekarang milikku. Kita miliknya Tuhan. Ya, dikasih otoritas sama Tuhan. Sepatu melambangkan perubahan identitas. Ya, hak, kita punya hak di dalam kerajaan surga dan sonship. Ya, rekonsiliasi dengan Tuhan akan mengubah identitas kita dari budak dosa menjadi hamba kebenaran dan anak-anak Allah. Amin. Mari Bapak hidupi firman Tuhan siang hari ini. Rekonsiliasi dengan Tuhan, menyadari akan dosa dan pelanggaran yang dilakukan. Jangan sok suci dan sok benar. Ya, dosa itu dituding orang. Ya, kalau ada firman Tuhan, oh ini cocok buat orang itu, enggak untuk kita. Ya, karena kita perlu terus diubahkan. Yang kedua, kasih Allah tidak terbatas dan tidak bersyarat. Gak ada syaratnya Bapak Ibu ya, gak perlu ngapa-ngapain. Datang sama Tuhan dengan iman. Ya, terima pengampunan itu dan kita akan mendapat identitas yang baru sama Tuhan. Gambar kita dipulihkan menjadi gambar sebenarnya. Kita diciptakan buat gambar dan rupa Allah. Amin. Hidup di dalam dosa menghancurkan gambar diri kita. Aku orang nggak bisa. Aku ini orang yang tidak berdaya. Aku ini orang yang nggak mampu. Aku ini orang itu, orang ini dan orang itu. Yes, kita memang orang seperti itu. Tapi waktu kita datang kepada Tuhan, Bapa di surga memberikan identitas baru kepada kita. Tegakkan kepalamu dan bilang, Tuhan, thank you Tuhan. Aku sudah dibebaskan. Aku tidak mau dituduh lagi sama iblis. Aku datang sama Tuhan. Aku mau penuh dengan kebebasan hidupku. Tapi hidup yang sudah dibebaskan sama Tuhan, aku mau melayani Tuhan karena aku mengasihi Tuhan. Ya, anak yang sulung itu sudah selesai. Mari kembali pemain musik. Udah tahu apa yang terjadi sama anak yang sulung? Anak yang sulung itu bicara mengenai orang yang self-righteous. Dia bilang sama bapaknya, dia marah dia waktu bapaknya bikin pesta untuk adiknya. Dia marah, ya. Bapak, orang itu sudah ngabisin uangmu dan kamu terima dia, nggak terima dia. Ya, ada orang berdosa yang cuma diampuni begitu saja. Lalu dia bilang, bertahun-tahun aku sudah menghambakan diri kepadamu. Wow, saudara, kalau ada anakmu ya kerja di bisnis, bertahun-tahun aku sudah menjadi budakmu, gitu ya. Seakan-akan dia kerja karena performance. Oh, jangan salah Bapak Ibu, kadang-kadang ada roh itu di dalam diri kita. Mungkin kita sudah melayani bertahun-tahun dan kita bilang, saya pernah kok. Saya akui, saya pernah. Saya bilang, Tuhan, aku sudah bertahun-tahun melayani Engkau Tuhan. Tapi kok ada banyak masalah dalam hidup saya. Ya, saya bukannya iri, tapi ada orang-orang yang baru kenal Tuhan, tiba-tiba Tuhan pakai dan segala macam. Tuhan, seakan-akan kita melayani Tuhan karena kita terpaksa gitu. Kita melayani Tuhan karena job, ya karena pekerjaan. Semua milik Tuhan, milik Bapa, ada di dalam kehidupan kita. Makanya melayani itu, kita kehilangan kasih mula-mula itu salah satunya itu. Melayani Tuhan, tapi bukan karena mengasihi, karena tugas. Terpaksa karena sudah ada job description seperti itu dan kita melayani. Kalau sudah selesai pelayanan. Oh, minggu depan apa lagi tugasnya? Ya, tidak seperti itu. Mari datang kepada Tuhan siang hari ini.